Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga segala rahmat dan maghfirah Allah tercurahkan kepada kita sekalian, ya, kepada keluarga Nabi, sahabat, dan sampai kepada kita sekalian. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak Guru. Baru kurang semangat. Jadi perhatikan ya. Ini masih pagi loh anak-anak sekalian. Jadi bagaimana caranya supaya kamu semangat? Begini. Ketika Pak Guru bertanya, apa kabar anak-anak sekalian? Kalian menjawab dengan penuh antusias. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Harus diikuti dengan gerakan tangan. Bisa dicoba? Bisa. Baik, kita coba. Kita coba ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, baik. Nah, anak-anak sekalian, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran fikih. Ya, terlebih dahulu sebelum kita belajar, marilah kita memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya pembelajaran sebentar bisa terserap dan bermakna dalam kehidupan kita. Oleh karenanya Pak Guru mengharapkan satu orang untuk dapat menuntun doa. Silakan, Safira, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan doa tadi akan mempermudah pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, kemudian juga sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, Pak Guru mengharapkan untuk semua siswa tolong memperhatikan di sekeliling, ya, atau di bawah tempat duduknya masing-masing atau di laci mejanya masing-masing. Jika ada sampah, tolong dibersihkan. Pak Guru beri waktu 1 menit dari sekarang. Ya, semua ya. Karena pembelajaran kita ini akan aman ya, tentram kalau keadaan di sekitar kita bersih. Silakan buang di tempat sampah. Kalau sudah, kembali ke tempat semula. Baik, terima kasih anak-anak sekalian ya. Nah, sebelum juga kita lanjut pada pembelajaran, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran ya. Pak Guru akan mengambil absensi daripada adik sekalian. Aisyah, Azam, Ahmad, Syakir, Fauda, Rashika. Ya, baik. Jadi yang tidak hadir hari ini hanya Ahmad dan Sinta. Ahmad tadi kenapa? Sakit. Kalau Sinta? Allah. Kita doakan semoga ya teman kalian Ahmad segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa kembali sama-sama belajar dengan kita semua ya. Begitu juga dengan Sinta, semoga ke depan tidak ada halangan sehingga bisa belajar sama-sama dengan kita di kelas. Amin. Ya Rabbal alamin.
Ya baik, anak-anak sekalian. Sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh materi pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya. Di antara kalian ada yang masih ingat gambaran materi pembelajaran pada pertemuan kita yang lalu? Masih ingat? Iya, tentang apa? Alhamdulillah, tentang taharah. Baik, adakah di antara kalian yang bisa menjelaskan sedikit ya apa definisi atau pengertian daripada taharah? Oke, baik. Silakan anak-anak Kedis. Pada pembelajaran yang lalu, kita mempelajari tentang taharah. Taharah secara bahasa artinya bersuci, sedangkan secara istilah taharah artinya bersuci dari hadas. Iya, luar biasa. Kita boleh fokus ini. Ya, jadi tadi taharah kata menurut bahasa atau secara bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Yang ada tambahan sedikit sehingga seseorang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Berarti ada bersuci dari hadas dan najis. Sekarang, adakah yang bisa menjelaskan sedikit apa itu hadas? Oke, silakan. Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang mencegah sahnya suatu ibadah. Iya, baik sekali. Kita berkata juga. Alhamdulillah. Tadi tentang hadas, sekarang tentang najis. Karena tadi masih kaitannya bahwa taharah itu bersuci dari hadas dan najis. Tadi hadas telah dijawab oleh teman kalian Natania, sekarang najis. Adakah yang bisa memberikan penjelasan apa itu najis? Silakan adik Fadila. Najis secara bahasa adalah suatu kotoran, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor yang mencegah sahnya suatu ibadah. Iya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalian masih ingat apa itu taharah, kemudian masih ingat juga tentang hadas dan masih ingat tentang najis. Tetapi pada pertemuan yang lalu Pak Guru baru memberikan gambaran tentang itu, belum memberikan penjelasan yang utuh tentang klasifikasi macam-macam hadas dan tata cara menyucikannya, begitu juga dengan macam-macam najis dan tata cara menyucikannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu. Materi tadi tentang tata cara bersuci dari hadas dan najis. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, coba kita lihat di slide yang akan Pak Guru tampilkan. Oke. Baik. Nah, saat ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bersuci dari hadas dan najis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, adik sekalian, lihat di slide ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mempelajari ini diharapkan hal-hal tersebut ada pada kalian. Kemudian adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP pada materi ini adalah diharapkan setelah mempelajari ini kalian pertama dapat menjelaskan pengertian taharah dan dalilnya. Yang kedua, dapat mengklasifikasi macam-macam hadas dan najis serta tata cara menyucikannya. Yang ketiga adalah dapat menganalisis hikmah dari bersuci. Nah, anak-anak sekalian, silakan perhatikan video yang akan Pak Guru tayangkan berikut ini. Ya, ini kurang lebihnya tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, yaitu English tentang pengertian taharah. Ini lengkapnya, silakan
perhatikan karena sebentar ada LKPD yang akan Pak Guru bagikan yang akan kalian jawab berdasarkan penglihatan kalian dan pengamatan kalian terhadap video ini. Ya, adapun ini adalah tentang dalil tohal. Sebenarnya di dalam Al-Quran bukan hanya dua ini, ya. Tetapi Pak Guru hanya mengambil dua dulu untuk referensi kalian tentang dalil daripada tohal. Ada firman Allah dan ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat di atas. Kemudian bagian kedua tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir ini tentang hikmah daripada bersuci. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita bersuci? Ini hikmah-hikmahnya yang dijamin kepada kita sekalian. Kurang lebihnya 5 poin. Silakan diperhatikan dan diamati. Jadi, pembelajaran hari ini Pak Guru akan menggunakan metode jigsaw. Nah, apa itu jigsaw? Nah, jigsaw itu bagian dari pembelajaran, model pembelajaran cooperative learning, yaitu belajar secara kooperatif, belajar kelompok. Adapun metodenya jigsaw adalah, jadi Pak Guru akan membagi kalian menjadi kelompok ahli, kelompok asal dan kelompok ahli. Ya, jadi Pak Guru akan bagi menjadi 4 kelompok agar supaya tidak memilah dan memilih. Pak Guru akan membagi kelompok berdasarkan hitungan. Jadi siapa yang kebagian menyebut angka 1 berarti otomatis dia menjadi kelompok 1. Siapa yang angka 2 otomatis kelompok 2 sampai seterusnya sampai angka 4 kelompok 4. Mulai dari sini. 2 Ya, setelah semua selesai menyebutkan nomornya tadi, otomatis dia menjadi kelompok tersebut. Maka Pak Guru berikan kesempatan 2 menit untuk mengatur posisi tempat duduk berdasarkan kelompoknya sesuai dengan yang dia sebutkan tadi. Angka 1 berarti di kelompok 1 dan seterusnya sampai kelompok 4. Silakan. Pelan-pelan ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di sini. Di sini kelompok 2. Di sini kelompok 3. Di sini kelompok 4. Setelah semuanya duduk berdasarkan kelompok yang sudah Pak Guru bagikan tadi, ini baru kelompok asal. Nanti kalian juga di dalam satu kelompok asal ini akan berhitung ya 1 sampai 4 untuk siapa yang jadinya kelompok menyebut angka 1, berarti dia gabung dengan kelompok 1 yang sama-sama menyebut angka 1 di setiap kelompok, itu menjadi kelompok ahli. Akan mendiskusikan hal terkait yang Pak Guru akan berikan itu materi-materi setiap kelompok. Nanti Pak Guru akan lengkapi dengan LKPD. Dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Baik, silakan berhitung setiap kelompok untuk menjadi kelompok ahli. Dari kelompok 1 silakan. Coba perhatikan mekanismenya. Sebentar, kalian yang bergabung di kelompok ahli akan mendiskusikan hal-hal terkait dengan materi topik 1. Kemudian begitu yang kelompok 2 mendiskusikan materi terkait dengan materi 2. Begitu juga kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah itu kalian Pak Guru berikan kesempatan berdiskusi 20 menit. Kalian akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan hal-hal yang kalian dapatkan dari diskusi di kelompok ahli tadi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan gabung berdasarkan kelompok ahli. Ya, selanjutnya setelah kelompok ahli terbentuk, Pak Guru akan membagikan ini LKPD. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Semuanya Pak Guru akan berikan. Setelah Pak Guru membagikan LKPD, kemudian kalian sudah berada di kelompok ahli, maka lihat ke papan tulis. Coba lihat di sini, di slide ini Pak Guru telah membagi materi yang akan kalian diskusikan pada hari ini. Kelompok 1 yang kelompok ahli tadi, di kelompok 1 mendiskusikan
diskusikan tentang pengertian tohara dan dalilnya. Ya, hal terkait tohara, kemudian dalilnya apa saja, itu yang kami diskusikan. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang macam-macam hadas dan tata cara menyucikannya. Kelompok 3 tentang macam-macam najis dan tata cara juga menyucikannya. Dan kelompok 4 yang terakhir adalah tentang hikmah bersuci. Apa saja hikmah bersuci? Kenapa kita harus bersuci? Semuanya itu didiskusikan dan dibuat hasil diskusinya yang nantinya akan dijelaskan kembali ke kelompok asalnya. Kemudian LKPD yang Pak Guru bagikan itu silakan diisi berdasarkan tayangan yang Pak Guru tampilkan tadi. Silakan. Ya, untuk mendukung aktivitas diskusi kalian ini Pak Guru akan bekali dengan buku panduan, yaitu buku siswa, buku fikih kelas 7. Satu kelompok Pak Guru akan berikan 2 buku ya, agar kalian punya referensi. Silakan. Pak Guru beri waktu 15 menit dari sekarang untuk mendiskusikan terkait materi atau topik yang sudah Pak Guru bagikan tadi. Silakan. Jadi dalam kegiatan diskusi ini Pak Guru juga akan menilai siapa yang aktif dalam diskusi kelompok ini. Akan Pak Guru berikan penilaian lebih pada keaktifan, sikap dan keterampilannya. Jadi Pak Guru harapkan semua siswa benar-benar aktif dalam kegiatan diskusi ini. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dilanjutkan diskusinya. Aduh, Fahri, tadi Pak Guru sudah sampaikan, bangun. Tadi Pak Guru sudah sampaikan, semua siswa harus benar-benar aktif dalam diskusi. Tidak boleh ada yang malas-malasan. Kamu mengantuk ya? Cuci muka dulu, keluar sana cuci muka. Silakan, Pak Guru berwaktu 1 menit untuk cuci muka. Sudah cuci muka? Ya, silakan kembali ke tempat duduk dan kamu harus aktif bersama teman-teman dalam diskusi kelompok. Ya, Pak Guru lihat ini setiap kelompok sudah hilang semangat ini. Coba semuanya berdiri semua. Kita ice breaking dulu untuk membangkitkan semangat kalian, ya? Bisa semua? Bisa. Ketika Pak Guru bertanya, mana semangatmu? Kalian menjawab, ini semangatku, sambil hentakkan kaki dan menyebutkan yes, yes sampai 3 kali. Bisa dicoba? Bisa. Bisa. Ayo kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan duduk kembali. Mudah-mudahan dengan ice breaking tadi kembali mengembalikannya semangat kalian dalam diskusi. Waktu tinggal 5 menit. Waktu telah selesai untuk diskusi di kelompok ahli. Sekarang waktunya kalian kembali ke kelompok asal masing-masing. Ya baik, setelah kalian kembali ke kelompok asal ini, silakan jelaskan, masing-masing jelaskan kepada temannya di kelompok asal tentang apa yang dia dapat dan diskusi di kelompok ahli tadi. Tentang kelompok 1 ya, tentang materi 1. Kemudian diskusi materi 2, 3 dan 4 disampaikan kepada teman-teman di kelompok asal ini agar semua satu kelompok ini ya, agar semua satu kelompok asal itu mengetahui tentang semua pembelajaran kita pada hari ini. Mulai dari materi 1, materi 2, materi 3 sampai materi 4 semuanya disampaikan kepada teman-teman yang lain, saling berbagi informasi yang didapat agar supaya semua paham tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi ada diskusi dengan kelompok ahli, kemudian kembali diskusi dengan kelompok asal, maka kita berada di penghujung pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini Pak Guru akan bertanya, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini? Siapa? Coba. Oke, silakan, Rashika. Menurut bahasa, tahara artinya suci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah kegiatan mencucikan diri dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Iya, baik sekali. Kita tepuk tangan untuk itu tadi tentang tohara. Sebenarnya Pak Guru inginkan secara keseluruhan, tetapi tidak masalah kalau ada yang
hanya bisa menjelaskan satu persatu. Tadi tentang tohara. Sekarang setelah tohara tadi sudah dijelaskan bersuci dari hadas dan najis. Siapa yang bisa menjelaskan tentang hadas kecil? Silakan. Adik Natania. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci bagi seseorang yang mengharuskannya untuk bersuci. Dan cara mensucikan diri yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air, dapat digantikan oleh air. Iya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan juga untuk. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian daripada hadas kecil. Sekarang contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh daripada hadas kecil? Ya, silakan Syakina. Contoh dari hadas kecil yang pertama, buang air kecil, buang air besar, buang angin, dan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, menyentuh kemaluan, hilangnya akal dan tertidur. Iya, baik sekali. Kita beri tepuk tangan juga untuk. Tadi telah dijelaskan oleh teman kalian yaitu Syakina tentang macam-macam atau sebab-sebab hadas kecil. Tadi dia menyebut bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada situnya yang bukan mahram. Kalau mahram bersentuhan kulit tidak membatalkan wudu. Yang bagaimana itu mahram? Ya, mahram itu adalah orang-orang yang haram menikah. Contoh kakak beradik, antara kakak beradik laki-laki dan perempuan itu haram menikah, maka mereka disebut mahram. Ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-lakinya itu mahram, mereka haram menikah. Dapat dipahami ya? Jika terjadi persentuhan kulit di antara mereka, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu hanya yang bukan mahram. Lanjut, siapa yang bisa menjelaskan selanjutnya tentang hadas besar? Ya, silakan, Kahfi. Hadas besar adalah keadaan di mana seseorang dalam kondisi yang tidak suci dan cara menyucikannya adalah dengan mandi wajib atau jika tidak ada air maka dapat diganti dengan tayamum. Oke, alhamdulillah, baik sekali. Ya, tadi pengertian daripada hadas besar. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tentang sebab-sebab daripada hadas besar tersebut? Saya Pak. Ya, silakan. Contoh dari hadas besar yaitu nifas, haid, mimpi basah, suami istri yang berhubungan badan, orang meninggal, orang kafir yang masuk Islam. Iya, baik sekali ya. Itu tadi sebab-sebab daripada hadas besar atau hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar. Jika hal-hal tadi dia lakukan maka dia harus mandi wajib. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit, tadi sudah dijelaskan bisa diganti dengan tayamum. Baik, sekarang pada poin yang berikut adalah tentang najis. Coba siapa yang bisa menjelaskan macam-macam najis? Ya, silakan. Adik Kendis. Macam-macam najis yaitu pertama najis bunga kapal yaitu najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun atau belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kedua najis mutawasita atau najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya yaitu darah, nanah, air muntah dan sebagainya. Yang ketiga najis mubalaghah yaitu najis besar. Contohnya anjing atau babi atau sesuatu yang berhubungan dengannya seperti darah atau daging dan lainnya. Iya, baik sekali, kita beri tepuk tangan untuk. Ya, setelah tadi diuraikan panjang lebar ya adik sekalian, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Pak Guru akan memberikan kesimpulan ya. Jadi tadi tohara adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah. Yang kedua tadi, karena tohara itu bersuci dari hadas dan najis sudah diuraikan tadi, Pak Guru lengkapi, hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mencegah sahnya ibadahnya. Jadi hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil tadi adalah keadaan yang tidak suci, dan untuk menjadikannya suci maka dia harus berwudu. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit, boleh diganti dengan tayamum. Begitu dengan hadas besar. Hadas besar adalah keadaan seseorang yang tidak suci, dan untuk menjadikannya suci maka dia harus mandi wajib. Jika tidak ada air atau dalam keadaan sakit, bisa diganti juga dengan tayamum. Kemudian najis
tadi, najis itu secara tingkatannya dibagi menjadi 3. Sudah jelaskan oleh teman kalian teknis tadi, tetapi masih ada sedikit yang kurang. Ya, Pak Guru sempurnakan ya. Pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang kategorinya paling ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Walaupun dia bayi laki-laki, walaupun dia belum berumur 2 tahun, tetapi jika dia sudah diberi makan sesuatu oleh ibunya selain ASI, maka air seninya bukan lagi masuk kategori mukhaffafah, tetapi masuk kategori mutawassithah. Dapat dipahami ya? Yang terakhir adalah contoh daripada najis ini, contoh daripada najis mutawassithah ini adalah yang pertama tadi sudah dijelaskan, ada kurang sedikit. Pertama adalah darah, kemudian muntah, nanah, khamar atau minuman keras, kemudian bangkai, kemudian kotoran manusia dan kotoran hewan. Yang terakhir yaitu najis mughallaza. Nah, najis mughallaza ini najis yang tingkatannya paling berat, paling di atas. Ya, contoh daripada najis ini adalah anjing dan babi dan segala sesuatu yang bersumber dari kedua ini. Ya, apakah itu darahnya, apakah itu air liurnya, apakah itu kotorannya, dagingnya, semuanya itu termasuk kategori najis mughallaza. Yang jika terkena badan kita atau pakaian kita, maka kita harus bersuci dengan cara apa? Dibasuh sebanyak 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur tanah atau debu yang suci. Kalau tadi najis mukhaffafah, cara bersucinya adalah cukup dipercikan air di tempat yang terkena najis. Kalau najis mutawassithah, cara bersucinya adalah dibasuh di tempat yang terkena najis sampai benar-benar hilang bau, rasa dan warna dari najis tersebut. Iya, demikian. Ya. Setelah tadi memberikan kesimpulan, nah sebelum kita akhiri pertemuan ini, Pak Guru ingin mengukur kemampuan kalian, untuk menguji kemampuan kalian, apakah kalian telah benar-benar paham dengan materi ini. Pak Guru akan berikan, ini ada 10 soal terkait dengan materi, tetapi hanya dalam bentuk pilihan ganda. Tolong dijawab dengan baik ya, karena ini untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Pak Guru akan memberikan semua ini satu persatu, tidak ada lagi kerja kelompok setelah ini ya. Ini adalah kerja masing-masing, jawab masing-masing. Pak Guru akan membagikan ini sambil mengumpul LKPD kalian, lembar kerja yang Pak Guru bagikan tadi yang telah dijawab, Pak Guru akan kumpul. Silakan dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok. Ya baik, Pak Guru akan membagikan. Ini ada 10 soal ya, dalam bentuk pilihan ganda untuk mengukur kemampuan kalian. Jawab dengan benar dan tidak ada yang menyontek. Ya baik, semua telah memegang kertas yang Pak Guru bagikan yang berisi soal tentang materi tadi. Jangan lupa ditulis nama, kemudian dijawab dengan baik, baca dulu dengan teliti, kemudian dijawab ya. Pak Guru beri waktu 10 menit dari sekarang, karena itu cuma 10 nomor, Pak Guru beri waktu 10 menit. Ya baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dengan mempelajari materi pemahaman tadi, mudah-mudahan anak-anak sekalian tidak ada lagi yang ya setelah buang air kecil atau buang air besar kemudian dia tidak istinja, dia tidak bersuci, atau jangan ada lagi yang akan melaksanakan sholat kemudian dia tidak berwudu dengan benar ya, karena buru-buru waktu, hanya karena takut guru akhirnya dia sholat terpaksa dan dia tidak berwudu. Itu tidak boleh ya. Dan jangan ada lagi setelah mempelajari materi ini kemudian tidak menjaga kebersihan. Ingat, materi kita pada hari ini adalah tentang kebersihan atau tentang taharah. Jadi mari melalui kesempatan ini, melalui materi ini, kita implementasikan di kehidupan kita secara nyata tentang bersuci tadi, baik itu bersuci dari hadas dan najis dan juga dengan menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita. Bisa? Bisa. Semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Iya. Oleh karenanya, tadi kita telah mengawali dengan doa, maka mari kita juga tutup dengan doa.
berpahala saja. Kenapa? Karena sebaik-baik perbuatan itu adalah kita tutup dengan hamdalah. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Iya, baik. Dan materi berikutnya adalah kita akan mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yaitu kita mempraktikkan tata cara berwudu, kemudian kita akan mempraktikkan tata cara tayamum. Bisa? Insya Allah semua dalam perlindungan Allah SWT. Sehat walafiat sampai kita bertemu lagi pada pertemuan berikut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.